Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, kita harus semangat. Walaupun kita tidak bersama-sama tempat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau bersama-sama mengangkat pujian. Ke Kanaan ku berjalan, ke Kanaan ku berjalan, ke Kanaan ku berjalan sampai ke ku berjalan, ke Kanaan ku berjalan. Yuk semangat semua ya. Ya, ku berjalan ke Kanaan ku berjalan. Ikuti ya, jalan serta Yesus yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oh, jalan serta Yesus, jalan dalam suka, yuk semuanya yuk. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya, pagi hari ini bersuka cita. Amin ya, pasti kita bersuka cita semuanya ya. Bersama Yesus, beserta Yesus kita akan senantiasa bersuka cita ya. Waktu bersuka cita senyum ya. Waktu duka tangannya begini kayak orang nangis ya. Siap bisa? Yuk ulangi lagi yuk. Jalan serta Yesus. Yuk hadap ke sana yuk. Yuk semuanya yuk, semangat ya. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, yuk semuanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yuk sebelum kita mulaikan ibadah kita mau berdoa nanti dengan kasih Kristus. Bu Cornelius berbuka di dalam doa. Mari adik-adik kita tundukkan kepala kita, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu sekolah minggu mau mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau pakai guru-guru kami yang akan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan buka ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Waktu Yesus memanggil kita harus dengar-dengaran ya. Kita mau pujian, dengar Dia panggil nama saya. Yuk semangat semua ya. Ya, semuanya pakai gerakan semua yuk. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
adik-adik? Kalau adik-adik percaya Tuhan Yesus cinta kepada adik-adik, waktu pujian katakan, oh giranglah, yuk semangat, tangannya diputar, tangannya diangkat ya, yuk semangat ya, oh giranglah ya. Yuk semua ya, oh giranglah, yuk. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, lagi. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi ya, oh giranglah yang lebih sungguh-sungguh yuk. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya Tuhan Yesus benar-benar cinta kepada adik-adik semua. Yuk kita mau kalahkan markas iblis, kita mau hancurkan markas iblis. Yesus, yes. Ulangi lagi ya, Yesus, Yes. Lagi, Yesus, Yes. Iblis, cetos. Cetos. Yang keras biar iblisnya kalah ya. Ulangi lagi yuk. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus, yes. Iblisnya cetos. Ya, yuk markas iblis. Yuk semangat ya, kita hancurkan markas. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Bawa pedang, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ayo markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Ya saya sekolah minggu, ya Tuhan. Membawa pedang, bikin kacau setan. Iya, kalau mau bikin kacau setan harus dengan sekuat tenaga. Ya, bikin kacau setan harus dengan sekuat tenaga kita, biar kacau semua, biar hancur markasnya iblis. Siap ya? Siap. Siap bukan? Siap. Siap Pak Irin? Siap. Siap ya, kita harus senantiasa siap. Kita laskar Kristus harus siap bisa mengalahkan. Ya, kita hancurkan markasnya iblis. Yuk, lagi ya, semangat yuk. Yuk, semangat kalahkan ya. Semuanya pakai gerakan yuk. Ya. Markas iblis ku hancurkan, yuk. Panji Yesus ku tinggi, aku pahlawan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi,
semuanya semangat mau kalahkan, mau hancurkan iblisnya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian seperti wanita. Yuk semuanya duduk yang manis, duduk yang bagus ya. Semuanya angkat pujian ini, yuk. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk semuanya serius, semuanya angkat pujian ini yuk. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Serius semuanya sekali lagi. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan.
Pagi hari ini adik-adik boleh memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Bagaimana adik-adik dipanggil dan mendengarkan suara Tuhan untuk menghancurkan, mengalahkan kekuatan iblis. Adik-adik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Adik-adik yang saat ini berada di rumah, saya percaya adik-adik berada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Sehingga pagi hari ini adik-adik boleh beribadah, memuliakan Tuhan. Dan pagi hari ini adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah adik-adik pagi hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan ambil cerita kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kak Cornelius ulangi sekali lagi, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini adik-adik telah beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya adik-adik telah menghormati hari perhentiannya Tuhan, yaitu hari Sabat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan memberikan satu perintah kepada umat Israel? Bangsa pilihan Allah. Bangsa yang selama 430 tahun diperbudak di Mesir. Mereka disuruh kerja paksa. Mereka disuruh membuat batu bata. Mereka disuruh membuat piramid Raja Fir'aun. Bahkan bangunan-bangunan yang lebih tinggi. Dalam waktu yang lama itu, bangsa Israel berada dalam perbudakan. Mereka disuruh kerja paksa. Mereka suruh membuat jerami rumput dan membuat batu bata. Bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup lama. 430 tahun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi umat pilihan Tuhan. Sehingga setelah genap waktu yang dijanjikan oleh Tuhan, maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan, untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar yang berada di Mesir. Dan rupanya selama 400 tahun mereka berada di Mesir, mereka tidak menyembah kepada Allah. Lalu apa yang mereka sembah? Apa yang mereka lakukan selama di Mesir, selama mereka beribadah? Mereka menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada piramid, patung-patung yang besar yang didirikan oleh Raja Fir'aun selama 430 tahun. 430 tahun bukan waktu yang pendek. Sehingga orang Israel yang semakin banyak di Mesir itu. Lalu Allah ingat kepada perjanjiannya. Kepada siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Allah yang disembah Musa, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu perkasa dan luar biasa. Sehingga dengan cara yang luar biasa, Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Mesir, kepada Raja Fir'aun. Dari tulah pertama, kedua, ketiga, hingga sampai keempat, kelima. Raja Fir'aun tidak mau membebaskan orang Israel. Raja Fir'aun tidak mau orang Israel keluar dari Mesir supaya mereka beribadah. Lalu Allah mendatangkan penghukuman kembali. Penghukuman yang ke-6, yaitu tulah yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, sampai tulah yang terakhir. Puncak penghukuman kepada Raja Fir'aun, negeri Fir'aun, orang-orang yang ada di Mesir, yaitu tulah yang ke-10. Apa ada tulah yang ke-10? Yaitu kematian seluruh anak sulung di Mesir. Dari anak sulung Raja Fir'aun sampai anak sulung binatang.
Bahkan sampai seluruh pegawai-pegawai anak sulungnya mati semuanya malam itu. Tetapi hebatnya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, malam itu ketika malaikat El-Maut melewati seluruh penduduk Mesir, semua anak sulung dari manusia sampai anak sulung binatang mati semua. Tapi orang-orang Israel yang ada di Gosen, mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka dijagai oleh Tuhan. Dan tidak ada kematian orang Israel di tanah Gosen. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, malam itu menjadi malam yang luar biasa, di mana orang Israel yang dipimpin oleh Musa beserta dengan Harun, malam itu Fir'aun memerintahkan supaya orang Israel keluar dari Mesir dengan disertai membawa barang-barang yang indah-indah. Semua ternak orang Mesir memberikan kepada orang Israel, pergi kamu keluar dari tanah tempat aku berada, karena kamu sudah membuat malapetaka demi malapetaka, sampai anak sulungku mati, sampai anak sulung binatang mati semua. Dan malam itu orang Israel, hampir 3 juta umat manusia, keluar dari Mesir, membawa barang-barang yang indah, membawa semua ternak yang ada. Mereka keluar dari Mesir. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selama 430 tahun tadi, orang Israel, umat pilihan Tuhan, mereka sudah terbentuk kehidupan mereka menyembah kepada berhala. Lalu Allah melalui Musa dan Harun, supaya orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak menyembah kepada berhala lagi. Mereka tidak menyembah kepada patung lagi. Tapi mereka harus menyembah kepada Allah yang membebaskan mereka, yang menyelamatkan mereka, yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi untuk sampai ke tanah perjanjian itu, mereka harus melewati padang gurun. Dan dalam perjalanan itulah Allah memberikan hukum kepada umat Israel. Allah memberikan perintah melalui Musa. Salah satu 10 perintah Allah yang tadi Kak Cornelius baca. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Rayakan hari Sabat itu. Rayakan hari perhentian Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, semua hari itu miliknya Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua hari harinya Tuhan. Tapi ada hari yang istimewa, yaitu hari Sabat, hari perhentian. Kenapa dikatakan hari perhentian? Karena Allah memberkati hari perhentian itu. Selama 6 hari, kalau saat ini kita masih belajar jarak jauh online, umat-umat Tuhan dari hari Senin sampai Sabtu mereka bekerja. Tuhan hanya minta pada hari perhentian, pada hari Sabat, supaya umat Tuhan, umat Israel yang berada di padang gurun itu, mereka harus mengadakan ibadah. Jadi adik-adik sekolah minggu pagi hari ini, adik-adik harus ingat hari perhentian Tuhan. Makanya pada hari Minggu jam 8 pagi, adik-adik beribadah kepada Tuhan. Kenapa adik-adik beribadah kepada Tuhan? Membalas cinta kasih Tuhan atas segala perbuatan Tuhan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tuhan sudah menyatakan kebaikan kepada adik-adik semuanya yang pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan. Semua merasakan kebaikan Tuhan.
Maka ketika adik-adik merasakan kebaikan Tuhan, ingat, tepuk kanan kirimu, ingat hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Jangan sampai kita hari Minggu tidak datang ke gereja, tidak datang beribadah kepada Tuhan. Karena hari itu Allah berhenti dari segala aktivitasnya supaya umat-umat Tuhan datang kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu kalau adik-adik datang waktu hari Sabatnya Tuhan, karena Tuhan memberkati pada waktu itu. Maka jangan engkau melakukan segala aktivitas. Maka seluruh orang Israel pada hari Sabat itu mereka benar-benar menguduskan. Demikian pula dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Khususkan hari bagi Tuhan, yaitu hari Sabat. Karena Tuhan rindu suara adik-adik sekolah minggu. Tuhan senang ketika adik-adik dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Allah melihat kerinduan adik-adik semuanya. Anak-anak sekolah minggu di Telogosari Pelamongan Indah dengan setia. Mereka tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan. Tuhan ingatkan kepada umat Israel. Ingat umat Israel. Aku telah membebaskan engkau. Aku telah mengeluarkan engkau dari Mesir. Supaya engkau beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah membebaskan adik-adik dari penghukuman dosa. Dibebaskan. Memperoleh pengampunan. Supaya kita memperoleh keselamatan dan anugerah daripada Tuhan. Supaya kita yang sudah memperoleh anugerah keselamatan, yang seharusnya kita ini adalah orang-orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, tapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita memperoleh anugerah keselamatan. Untuk membalas anugerah keselamatan yang Yesus berikan, maka adik-adik sekolah minggu harus beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak beribadah kepada Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau kita menguduskan dan menghormati hari Sabat, maka Tuhan memberkati adik-adik. Saya percaya, Kak Cornelius percaya, kalau adik-adik setia beribadah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkati adik-adik. Sekalipun di tengah-tengah masa pandemik kita dibatasi dalam segala aspek, dalam belajar, dalam ke gereja, sehingga pagi hari ini kita ibadah online, streaming, sehingga adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan di rumah. Dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Maka Allah perintahkan kepada Musa dan Harun supaya umatku pergi beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membebaskan dan menyelamatkan kita. Tuhan rindu untuk mendengarkan pujian adik-adik semuanya. Tuhan rindu untuk mendengarkan suara adik-adik dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Supaya umat Israel memuliakan Tuhan di padang gurun. Yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Dan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Sampai menuju tanah perjanjian. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan hari Sabat. Jangan sampai kita lupa tidak beribadah. Bangun kesiangan. Bilang sama papa mama. Papa mama, besok hari Minggu. Tolong bangunkan adik kakak. Aku ingin datang beribadah kepada Tuhan. Maka papa dan mama pasti membangunkan. Karena papa dan mama adalah orang-orang yang mencintai adik-adik. Mencintai Tuhan. Maka diizinkan anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur. Allah memberikan perintah. Allah memberikan hukum
kepada umat Israel. Demikian pula Allah juga memberikan perintah dan hukum kepada kita, supaya kita ingat dan menguduskan hari Sabat. Selama 6 hari umat Israel bekerja, dan Allah meminta 1 hari untuk umat Israel itu menghususkan diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kita yang hadir pada saat pagi hari, ingat, jangan lupa akan hari Sabat. Ingat, jangan lupa jam ibadah. Jam berapa adik-adik? Jam 8. Kita datang beribadah untuk kita memuliakan dan mengagungkan. Dan kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Allah berjanji, aku akan memberkati rotimu, aku akan memberkati makananmu, aku akan memberkati minumanmu, dan aku akan melepaskan segala penyakit. Pegang janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita, dan melepaskan segala penyakit. Bahwa Allah akan menjamin setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Maka pagi hari ini, pesan Kak Cornelius, pesan firman Allah, ingat, kuduskan hari Sabat. Katakan kanan kirimu, teman-teman, jangan lupa hari Sabat. Hari perhentian Tuhan, di mana Tuhan menantikan umat-umatnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka besok minggu adik-adik pasti rajin datang beribadah kepada Tuhan. Aku ingin membalas kasih setia Tuhan. Aku ingin membalas kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Seharusnya aku mati dalam kebinasaan, tetapi oleh karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita memperoleh kehidupan. Maka pagi hari ini adik-adik, firman Allah, Kak Cornelius tidak panjangkan, kiranya firman Allah ini boleh termeterai dalam kehidupan adik-adik semuanya. Kita akan tutup mata, kita akan berdoa, dan kita akan akhiri kebaktian sekolah minggu pagi hari. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu agar kami ingat dan menguduskan hari Sabat, karena Tuhan sudah menantikan kehadiran kami tatkala kami datang beribadah kepada Tuhan. Berkati guru-guru kami yang sudah melayani kami pagi hari ini, berkati para pemain musik, berkati kedua orang tua kami, bahkan berkati teman-teman kami semuanya. Pertemukan besok hari Minggu untuk kami bersama-sama, untuk kami beribadah kembali di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini anak-anak-Mu akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka, sampaikan mereka di rumah masing-masing dengan selamat, dengan membawa berkat dan anugerah kasih setia Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasihku pulanglah, terimalah, bawalah berkat rahmat sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun tinggal menyertai kita mulai saat pagi hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Yuk kita mau kembali lagi angkat sebuah pujian, sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang,
glory.